jembatan layang itu dia ada jaket di situ. Kok tahu? Kan waktu di Warpat itu saya tahu kabarnya Eki meninggal itu juga duluan yang dikirim itu foto yang di jalan layang. Jadi dengan lihat foto. Iya. Tapi yang ketemu langsung dengan Eki adalah di kamar jenazah kan? Iya, itu udah nggak pakai jaket, udah pakai kaos dia. Itu bukan kaosnya ekstasi. Bukan. Kalau di Vina ada atribut ekstasi nggak? Saya nggak ngeliat Vina. Vina di GD kalau nggak salah itu. Oke. Masih belum. Dan itu beda ruangan. Jadi kalau kami ke kamar mayat itu bukan dari depan, dari belakang. Baik. Dari belakang pintunya masuknya, bukan dari depan. Iya. Nah, sekarang pindah ke helm. Yang tadi kita singgung di awal kan soal helm. Itu helm adanya di mana? Di Yang luar pinjam ruang Eki. mayat, di parkirannya. Di parkiran. ruang Jadi kayak jenazah. ruang mayat tuh khusus gitu loh parkirannya. Kalau ruang mayat. Terus sebelum masuk ruang mayat berarti kan Bang Frans ngelewatin helm itu dulu ya? Iya. Nah, jadi apa yang cerita detailnya gimana tuh? Lihat helm dulu, terus ngambil motret-motret helmnya atau langsung ke Eki dulu? Lihat jenazah. Jadi awalnya itu memang kayaknya kami anak Warpat itu tuh berangkatnya bareng dari Warpat gitu kan. Cuman dulu kan nggak begitu ngerti kalau ruang mayat itu parkirannya sendiri sama umum itu kan beda gitu kan. Kami tuh duluan kayaknya dari depan dulu. Nah, jadi ada 4 atau sekitar 4 sampai 5 motoran itu. Teman-teman udah yang pada lari ke dalam lah gitu kan. Terus bisa juga sih sebenarnya dari dalam tapi motornya kejauhan parkirnya gitu kan. Ada yang masuk dari situ. Kalau saya milih saya sama yang saya bonceng itu saya milih balik lagi ke motor, muter ke parkiran ruang jenazah. mayat gitu loh. Di situ saya lihat di depan itu saya lihat helmnya udah di luar, ada sepatu saya juga, ada sepatunya Vina juga, heelsnya di situ udah bau udara gitu loh, helmnya. Saya lihat juga posisi helmnya itu kacanya itu agak kebuka. Kalau misalnya masih ada ya yang kerasnya ya, itu agak kebuka. Full face ini ya, helm full face ya. Helm full face. Dihancur bagian ininya dan Di bagian dagunya. bagian dagu. Ada ciri spesifikasi yang saya tahu itu helm saya karena gini, 2 atau 3 hari sebelumnya, sebelum kejadian itu helm udah pernah sempat mau saya minta. Udah ketemu Eki jadi ya? Iya, tapi belum ada coret-coretan ya, belum ada coret-coretan. Coretan apa? Posisinya. Gores-goresan maksudnya? Bukan, kan itu banyak tulisan-tulisannya. Nah, itu belum ada tulisan-tulisannya. Cuman yang waktu saya lihat di ruang mayat itu udah banyak tulisan-tulisannya, gitu loh. Tulisannya apa sih? Banyak lah tanda tangan gitu-gitu. Dia memang agak rese kalau minjem barang, saya akuin kalau Eki. Dan itu Bang Frans menduga itu kelakuan Eki. Iya, Coret kelakuan itu. Eki, kelakuan Bukan Eki. kelakuan orang lain. Bukan. Ada satu ciri yang saya yakin memang itu benar-benar helm saya gitu loh. Apa tuh? Kayaknya nggak bisa dikasih tahu deh, takutnya nanti. Gambar, tulisan, Bukan. Ada bagian cirinya lah yang rusak dibilang. Karena 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu, saya lupa sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu udah pernah pengen saya minta gitu kan. artinya bagian yang rusak itu sebelumnya tidak rusak begitu? Jadi di sehari 2 hari atau 3 harinya yang sebelum pas muda mau saya minta itu rusak. Udah rusak? Udah rusak. Di bagian sini? Adalah. Oke, terus? Jadi waktu pinjemin ke Eki sekian hari itu yang lalu bagus. belum rusak. Belum rusak. Oke. Waktu pas mau saya minta itu dia rusak. Jadi Ki ini gimana Ki gitu kan. Yaudah ntar tak ganti kata dia gitu kan. Adalah yang mau diganti sama dia gitu, mau diperbaiki sama dia gitu kan. Itu yang saya lihat juga di ruang mayat gitu loh. Jadi keadaannya masih seperti itu. Kerusakan pada bagian itulah yang menjadi penanda yang membuat Bang Frans yakin bahwa itulah helm saya gitu ya. Oke. Kerusakan pada bagian itu. Iya. Kerusakan itu disebabkan apa? Bingung saya jawabnya soalnya gini loh, takutnya yang saya takutin gini. BB ini kita kan nggak tahu, barang bukti ini kita udah nggak tahu. Begini logikanya. Kan kerusakan itu pada bagian helm itu kan terjadi sebelum peristiwa malam tanggal 27 Agustus. Jadi tidak ada persoalannya dengan apakah kemungkinan itu akibat pidana atau bukan pidana kan? Tapi murni karena Eki kan? Iya. Iya kan? Berarti tidak ada persoalan dong di situ. Kenapa harus khawatir? Yang saya khawatirkan gini, takutnya ada tiruan, barang bukti tiruan dan segala macam itu. Itu yang saya takutin. Sekarang barang bukti itu di mana? Helm itu di mana? Saya nggak tahu, pokoknya udah. Berarti bukan pada Bang Frans? Nggak pernah balik. Terakhir kali dipegang oleh siapa? Saya di ruang mayat itu. Setelah itu pindah tangan ke siapa?
nggak pernah tahu gitu loh. Saya taunya malah justru waktu pas film tayang dan segala macam saya lihat barang buktinya kan. Itu helm saya juga yang dimasukin, ada namanya helm kayak roket warna merah putih gitu kan. Terakhir kapan lihat helm itu? Di malam itu juga, malam pas Setelah itu nggak pernah lihat lagi? Nggak pernah. Dan Termasuk tahun 2024 ini nggak pernah lagi lihat helm itu? nggak pernah. Coba tadi kita ulang ya. Itu helm bagian dagunya pecah. Terus kacanya masih ada. Ada, tapi posisinya dia agak ngebuka gitu. Oh. Kalau misalnya kan kita bisa ngebedain kan dia posisi ngetutup tapi ininya pecah atau enggak kan. Ini dia gini agak ngebuka gini. Terus ciri lain yang waktu itu kelihatan Ada, apalagi? masih Itu. ada. Nah, kita pengen konfrontasikan dengan foto yang dipertontonkan oleh penasihat hukum Rudiana tentang helm itu. Iya. Kan mulus banget tuh. Iya. Makanya mereka yakin Kata dia itu gimana saya, jadinya itu? saya agak kesel sih gini. Kalau mau saya bilang gini, di tahun itu memang saya ikhlaskan gitu helm itu dan saya nggak minta ganti rugi gitu loh. Kalau sekarang itu lebih ke kalau ngelihat kasusnya itu kayak ada yang diada-adakan, ada yang maksudnya gini. Kalau menurut saya itu kayak makin kesini makin kelihatan kayak menguntungkan seseorang gitu loh. Menguntungkan satu pihak kalau menurut saya gitu. Apa keuntungan yang didapat? Menurut saya ya, ya nggak tahu. Maksudnya kayak kasus ini kok jadi kayak belibet-belibet gitu, kok jadi kayak kecelakaan atau pembunuhan dan segala macam gitu loh. Itu yang saya tahu. Jadi kayak menurut saya kayak kok banyak banget masalah ya gitu tuh sekarang di kasus ini gitu. Nah, pertanyaan saya itu helm yang dipertontonkan fotonya oleh penasihat hukum Rudiana, Pita Romadoni, itu helm yang punya Mas Fran atau bukan? Iya. Tapi yang dikasih lihat itu kan fotonya itu dari belakang dan itu di jembatan fotonya itu di TKP yang waktu ditemukan gitu loh. Padahal kerusakannya ada di Bagian depan yang tadi. Bagian depan. dahunya dan pecah. ciri khas yang rusak tadi mau diganti oleh Eki. Terlihat tidak di foto itu? Nggak kelihatan. Itu memang harus dibuka gitu. Harus di ini Di bagian dalam. bagian dalam. Jadi bisa nggak dikatakan bahwa Pita Romadoni itu mempertontonkan helm sebagai barang bukti, tapi dipelintir lah, artinya nggak dipertonton bagian depannya, tapi bagian belakangnya. Bagian depannya nggak dipertontonkan. Nggak pernah. Yang dikasih lihat kan cuman bagian samping sama belakang. Jadi kalau dari samping itu kan sebelah kanan yang yang rapi kan sebelah kirinya gitu loh. Jadi kayak jatuhnya jadi kayak helm half face bukan full face. Kalau orang ngira gitu kan. Coba kalau misalnya dari samping kanan ya kan agak ada lebihannya sedikit gitu loh. Jadi yang hilang itu hampir segini lah. Nggak total semuanya gitu loh. Seginian gitu. Itu hilang itu maksudnya dalam posisi hampir lepas atau lepas sepenuhnya sih? Lepas sepenuhnya. Lepas itu kan tinggal hitamnya doang, tinggal busa yang di dalamnya doang, pelapisnya. Oh, Gitu. ini penting nih Mas. Iya. Ini penting nih. Jadi foto yang itu ya berarti punya maksud kenapa dipertontonkan seperti itu, nggak yang tadi disebut-sebut ada yang bagian hilang, yang pecah segala macam. Berarti memang kalau dari cerita Bang Frans ini kita bisa membayangkan kondisi parah luka ya di bagian sekitar sini ya. Nah, relate dengan apa yang Mas Reza bilang tadi, parah luka. Kalau ini katakanlah banyak orang yang punya asumsi ini kecelakaan murni. Iya. Banyak juga yang bukan, bilangnya bukan, ini pembunuhan yang masih rame diperdebatkan, dicari kebenarannya. Mungkinkah dengan luka-luka yang semacam itu naik motornya baik-baik aja, maksudnya dalam kecepatan yang safe, yang aman gitu? Eki gimana sih kalau kayak naik motornya, kayak main motornya? Ya paling zigzag gitu sih kalau itu pun kalau sama teman-temannya. Kalau misalnya sendirian dan sama Vina, saya juga kayak kurang masuk akal juga, ngapain juga dia kayak gitu. Itu kan jadi kayak pamer gaya nyetirnya dia kayak zigzag gitu loh, kanan kiri kanan kiri. Apa nggak gitik ya namanya? Nggak gitik kalau orang Cirebon gitu bahasanya. Dan itu pun di depan teman-temannya biasanya. Kalau dia sama Vina doang, ya buat apa juga kan dia ngelakuin itu gitu. Maksudnya kalau dia memboncengin Vina, nggak pernah dia ngegitik gitu Pernah, ya? kalau dibilang pernah berani juga dia kayak gitu di depan Vina gitu loh. Cuman Sama waktu boncengin Vina maksudnya? iya, pernah juga sama Vina kayak gitu.
Bang Frans, waktu malam terakhir itu ketemu dengan Eki, apa saja sih kegiatannya? Ngumpul di Warpat, ngumpul di Warbe. Saya bukan anak Warbe. Oke, tapi di Warpat. Iya. Apa sih sebenarnya dilakukan bareng-bareng itu? Lebih ke gimana ya, kayak saya kurang ngerti juga pada saat itu, jadi kayak cuman ngumpul-ngumpul, bawa cewek masing-masing, nongkrong, ngobrol, cuman gitu doang sih. Nggak mungkin Iya, ngobrol tanpa misalnya rokok. rokok. Ah, berarti kan ada kegiatan kan, Iya, rokok ada. bareng, ngobrol bareng, Iya. apa lagi? Ya paling kayak gitu, nongkrong, duduk-duduk, rokok gitu doang. Kalau dibilang minum dan segala macam, itu nggak boleh juga di warung itu. Warung itu juga bikin peraturan nggak boleh memang. Dan itu Ini warga mana nih? Saya agak rancu dengan ada sebut Minum Warpat, alkohol. ada yang Warbeh nih. Nah, Media juga jarang-jarang nyebut yang Warbeh nih, tanya Warpat semua. Itu ada dua warung yang berbeda jadinya. dua warung yang berbeda. Kalau Warpat yang di depan SMA 4. Iya, Kalau yang Warbeh, yang Warbe ini di Tuparev deh. itu pada tuh jalan Tugu Pahlawan Revolusi maksudnya. Jalan Iya, Tuparev. jalan Tuparev lah pokoknya. Itu berapa kilo dari Hampir Warpat? 15 menitan nih kayaknya dari Warpat. Jauh juga dong, kalau naik Lumayan motor jauh. 15 menit sih jauh ya. Lumayan jauh. Eki ini bukan anak Warbe, yang anak Warbe itu yang dia temuin di situ gitu loh. Yang dia temuin di situ Iya, siapa? yang inisial A itu yang anak Warbe sebenarnya. Oh, Dan dia kenal sama Eki kenal sama A-nya, kebetulan dia nongkrong di situ. Itu sih. itu boleh saya tebak lah, karena di media udah sebut-sebut Arta ya. Iya, Arta. Kan belum lama dibikin jumpa pers kan sama lawyernya si Reno itu kan, Iya. tanggal 13 atau 14 Agustus kan. Iya, betul. Dan dia ceritakan itu yang ditulis oleh media kemudian. Saya pengen balik lagi dong sebelum Waktu di Warpat. sebelum yang cerita alur kegiatan. Habis helm, sepatu. Sepatunya Bang Frans yang dipinjam Eki itu, Gini, apa yang terjadi dengan sepatu itu yang tertinggal di situ apa gimana? sepatu itu kenapa nggak saya minta lagi? Satu, udah dibawa dia meninggal lah, kata kasarnya gitu kan. Kedua, udah banyak darah juga gitu, udah kena darah di situ posisinya. Nggak mungkin saya pakai lagi gitu kan. Dalam-dalamnya, bukan cuma luarnya, darah. Luarnya. Kalau dalamnya sih nggak terlalu merhatiin, cuman kalau sepatu nggak saya pegang memang dan nggak saya foto. Yang saya foto fokus helm, karena yang paling mahal di situ helm gitu loh. Helm itu gitu loh. Itu yang saya kerasa barang saya, oke saya foto. Gitu. Yang saya tahu habis itu saya langsung masuk lagi ke dalam, saya ngelihat itu awal saya nyampe langsung moto itu, habis itu saya langsung masuk ke ruang mayat. Kalau sandalnya Vina, yang dipakai Vina, Heelsnya heelsnya ada dari luar warna putih kalau ada nggak salah. berlumur Krim apa silver apa pokoknya warna putih lah gitu loh. berlumur darah juga. Enggak sih kalau saya tahu, kalau sendalnya Vina enggak, heelsnya itu enggak. Terus malam juga sih jadi enggak terlalu kelihatan. Saya tahu darah yang di dalam helm saya itu karena baunya itu sangit banget tuh. Bau busuk Bau gitu ya. darah iya. Ini saya mau tanya konfirmasi dan penting banget. Kalau saya baca di media, ini penting banget bahwa Ibtu Rudiana sudah mengakui kematian Eki disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Karena dia menandatangani dokumen di rumah sakit. Kayak kalau nggak salah Bang Frans juga ngomong kan? Iya. Itu benar apa nggak jadinya? Kalau saya pribadi itu saya nggak bisa mastiin kalau itu surat konfirmasi kalau anaknya. Yang penting dia sudah menerima anaknya meninggal. Kalau saya bisa ngeyakinin itu pada malam itu. Ada kalimat bahwa itu karena kecelakaan nggak? Saya nggak bisa nyimpulin. Pokoknya perasaan kami anak-anak itu sempat kecewa. Gini, saya nggak bisa nyimpulin kalau itu surat, kalau itu penerimaan anaknya meninggal atau nyimpulin anaknya itu meninggal karena kecelakaan gitu. Yang penting posisi perasaan kami itu sebagai temennya itu kecewa sama bapaknya Eki. Kenapa nggak dicoba diusut pada malam itu? Berarti kan ada indikasi kalau anaknya itu memang udah diterima karena kecelakaan dong, kan gitu. Asumsi Bang Frans Iya, dan besoknya kan langsung dikubur juga gitu loh. Itu surat isinya apa sebetulnya? Saya nggak tahu. Baca nggak? Enggak. Mereka nanda tangan itu di ruangan ini. yang seberangnya tadi. Iya, itu. sebelahnya itu perawat itu. Tapi tidak tahu sama sekali isi surat itu tentang apa, tidak tahu. Enggak.
Tapi ada gosip-gosip di anak-anak, pokoknya itu udah tanda tangan Pak Rudin udah tanda tangan gitu-gitu kan. Kami udah sempet ada perasaan gitu sih, kecewa gitu lah sama Pak Bapaknya. Kenapa sih nggak diusut dulu anaknya, Bapak kan polisi gitu kan. Itu yang kami kecewain gitu. Kita ngobrol tentang film Vina itu bulan apa? Kenapa ya? Bulan Mei atau bulan Juni ya? Belum lama setelah filmnya itu. Iya, ya. Sekitar itu ya. Tayang, Udah nonton filmnya? Belum. Oke. Dan nggak mau. Nggak mau. Terus apa yang membuat Bang Frans muncul sekarang? Apa sih sebetulnya informasi apa yang disampaikan? Yang berbeda itu apa? Yang ingin dikoreksi itu apa? Kayak satu kalau yang digebu-gebu itu helm, maksudnya gini, kayak kendaraan dan segala macam barang-barang yang dia pakai itu nggak rusak. Itu saya bisa buktiin helm aja rusak hancur loh. Baik, berarti satu hal yang Bang Frans coba koreksi dengan muncul di berbagai macam tempat. Dan pengacaranya itu yang bilang, iya, satu adalah helm itu helm dan motor. Motornya dalam kondisi, kalau motor saya nggak ngelihat. oke, berarti helm ya. Helm ternyata menurut Bang Frans memang rusaknya parah. Iya. Satu, apa lagi yang mau dikoreksi? Soal apa ya dibilang ya? Kayak ditanyain kemarin tuh, setelah beberapa hari kemudian itu baru yang setelah viral video kesurupan baru lah di situ gencar tuh ditangkepin dan segala macam. Apanya yang dikoreksi? Sejak awal katanya diotopsi ya kalau nggak salah ya. Soalnya kasus ini sih juga saya Nggak apa-apa. Dalam versi Bang Frans saja. Apa yang mau dikoreksi? Yang coba disampaikan ke publik apa? di 2016 itu umur saya masih 2017 gitu loh. Dan posisinya itu setelah almarhum meninggal, abangnya papa saya meninggal juga di tanggal 29. Jadi nggak sempat ngurus, maksudnya nggak sempat gitu kan. Nggak sempat ngurusin kasusnya gimana, kelanjutannya gimana, beritanya gitu. sidangnya gimana gitu kan. Liga Akbar pun jadi saksi di 2016 juga, kami anak-anak Warpat juga nggak tahu. Nggak tahu, oke. Jadi temu-temu nongkrong nongkrong di 2004, di 2020. Siapa pihak yang pertama kali menyebut nama Franciscus Marbun? Teman-teman saya. Waktu ke tim sus. Kenapa mereka sebut-sebut nama Franciscus Marbun? Karena saya yang punya helm. Oh, jadi lihat malam itu juga. Jadi diperiksa dalam rangka untuk memastikan helm kondisinya seperti apa? Iya. Apalagi? Sepatu yang dia pakai juga. Oke, sepatu dua. Terus malam itu gimana di ruang mayat? Bagaimana di ruang mayat? Ya, seperti yang tadi diceritakan. Iya. Ada kepala Pak Rudiana membentur-benturkan kepala, ibunya nangis, gitu ya. 3. Apalagi? Itu aja sih. Besoknya kan udah dikubur juga kan, beliau almarhum gitu kan. 3 hari yasinan itu kami masih aman-aman aja di rumahnya gitu loh. Itu masih aman-aman aja di rumahnya. Sampai kemudian ya setelah yang saya dengar itu, pokoknya saya bisa menyimpulin gini, setelah kesurupan itu viral, habis itu banyak tuh yang tangkepin. Jadi saya tahu yang tangkep. Sebentuk rasa keheranan karena saat waktu di ruang jenazah segala macam lihat Pak Rudena tanda tangan berita apa itu, surat itu yang saya nggak bisa kan, mastiin sih. Itu kan asumsinya itu kecelakaan normal, kecelakaan kan, karena kecelakaan. Tapi kemudian sekian hari kemudian berubah jadi disebut-sebut kasus pembunuhan dengan sekian orang ditangkap-tangkapin gitu. Itu yang bikin Bang Frans heran dengan itu. Bang Frans, dari semua teman Vina yang akhirnya masyarakat teryakinkan bahwa inilah yang pegang informasi kunci tentang Vina, itu adalah Widi dan Mega. 2 orang teman karibnya Vina yang ditemukan oleh diskursus.net. Pertanyaan saya, siapa teman Eki atau siapa kira-kira saksi yang dianggap paling punya informasi penting tentang Eki pada malam kejadian itu? Kalau waktu pada saat kejadian sih nggak ada, cuman kalau dibilang di jam 10 terakhir sama kita mundur. Eki itu ada yang inisial A itu yang saya tahu gitu. Itu yang menurut Bang Frans paling tahu tentang kondisi Eki sebelum meninggal. Sebelum kejadian. Ya itu, tapi itu juga kan putus di jam 10. Kita nggak tahu dari jam 10 sampai jam 11-nya itu gimana gitu. Ya. Kan itu yang hilang. Tentang ekstasi. Kita menyebut ekstasi ini sebagai apa? Geng kemanusiaan, geng bikin onar,
Atau geng apa sebenarnya? Organisasi kepemudaan. Kepemudaan. Kegiatannya? Saya sebagai anggota juga, yang saya tahu memang makin sekarang dan di 2016 juga udah mulai Apa? positif dan kayak maksudnya kayak puasa itu bagi-bagi takjil bagian. Memang sebelumnya seperti apa? Saya nggak tahu itu, senior saya masuk 2015 kayaknya. Bang Frans masuk kapan? Di ospek 2015. Di Ospek 2015? Iya. Ospeknya apa? Ya kayak remaja biasanya gitu. Gimana? Saya di ospek, ya gimana kalau dibilang ya mau masuk ditanya-tanyain gitu loh. Ya, terus? Itu bukan ospek, itu wawancara. Ya nggak bisa saya sampein lah. Oke, nah gini saja. Ospeknya Melelahkan. negatif atau positif? Menurut saya negatif. Negatif, oke. Waktu masuk itu status XTC masih geng motor apa udah ormas? Di 2015 kayaknya udah OKP deh. Dari 2013 kalau nggak salah. Baik, berarti jadi OKP tahun 2013, kemudian tahun 2015 masuk di Ospek dan kegiatannya harus dikatakan bukan kegiatan yang baik-baik saja ya gitu ya. Nggak bisa ngilangin citra juga, Iya. citranya dari motor. Nah, setelah di Ospek itu kegiatan-kegiatan negatifnya masih terus jalan setelah masuk ke eksekusi. Kalau yang di atas mungkin nggak. Kalau di atas kan Bang Frans kan nggak mungkin bawah. langsung ke atas kan? Iya. Kalau yang di bawah? Yang di bawah paling ngikut yang di bawah-bawah juga, ngikut yang misalnya kayak dibilang ketuanya itu kan nggak mungkin ngelakuin yang seperti itu gitu kan. Iya, iya. Jadi kayak core wheel dan korlapnya itu kan masih tetap aja kayak gitu kan. Oke. Jadi Bang Frans termasuk yang melakukan kegiatan-kegiatan apa? Ya, Minuman. minum. Apa lagi? Itu sih. Ini minum apa sih? Alkohol. Itu sampai mabok ya? Biasanya iya sama mabuk. Nah, saya bayangkan kalau orang mabok, Ya. kan perilaku jadi tidak terkendali. Ya. Contoh perilaku tidak terkendali yang dilakukan dalam kondisi mabuk itu apa misalnya? Ugal-ugalan di jalan. Ugal-ugalan di jalan. Ugal-ugalan di jalan itu seperti apa? Eh, Kalau gini blung 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 itu Ya, kan itu ugal-ugalan. ugal-ugalan juga Apalagi? Masa cuma blung 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 nyalip-nyalip yang Nyalip-nyalip. menurut saya kayak ngerugikan orang lain juga. merugikan orang lain, Jadi kayak nyalip tapi tanpa ngeliat spion dan segala macam. nyerempet. Iya. Oh, bikin bahaya pengguna lain. bahaya pengguna lain. Apalagi dalam kondisi mabok nih. Nantang-nantangin orang di jalan mungkin ya. Siapa itu? Sesama geng motor atau siapapun? Siapapun, orang Siapapun. lain di jalan. Hmm. Maksudnya yang dibilang kan kalau lagi mabuk di jalan ya. Iya, iya, iya. Apalagi? Itu aja sih. Bawa senjata nggak? Bawa benda kekerasan nggak? Enggak. Untuk dipakai untuk kekerasan, rantai, motor kayak nggak usah senjata tajam lah, tapi benda-benda yang berasosiasi dengan kekerasan yang akan bisa digunakan untuk kekerasan, balok. Enggak sih. Bang Frans melakukan itu juga tadi, mabok, kemudian ugal-ugalan segala macam itu juga. Kalau mabok dibilang saya kalau misalnya di tergantung tempat ya. Iya, Kalau iya. misalnya di klub malam gitu, oke. Cuman kalau misalnya dibilang di kosan dan di kayak Ya, kebun-kebun atau lapangan gitu sih nggak mau. oke. Tapi kan pulang dari klub malam masih dalam keadaan mabok kan? Dalam perjalanan ke pulang. Kalau saya pribadi masih ngejaga kesadaran saya Iya. juga. Maksudnya masih sedikit sadar. Ya, masuk tahun 2015 sebagai anak baru kan, rookie, ya kan, Iya. freshman, Iya. anak baru nih, Newbie. newbie. Kalau Eki selevel satu angkatan atau junior atau di atas? Eki kayaknya bareng sama saya deh. Satu angkatan. Satu angkatan. Ya kurang lebih perilakunya sama dong. Sama. Kebiasaannya sama. Sama. Itu juga kalau dalam kondisi mabuk ugal-ugalannya bareng. Karena arah rumah kami beda, jadi Nah. menurut saya kalau pulang dari Warpat itu ya masing-masing gitu loh. Kalau geng motor bisa dipastikan pasti kan berkelompok ya, perilakunya berkelompok kan. Jarang lah jalan sendirian, pasti berkelompok kan. Kalau teman-teman satu kelompok ngider itu, Bang Frans siapa aja? Masih ingat nggak? Saya kalau kegiatan di EKTC itu lebih berbaur nggak sama Eki doang gitu. Oke. Ya banyak senior-senior saya gitu kan. Kalau Eki, Kalau jujur gini, kalau di Eki ini kena 2 kali sebenarnya. Di EKTC kena, terus di Warpatnya juga kena. iya ya. Satu tongkrongan juga. Jadi di Warpat itu bukan cuma anak EKTC doang. Semua, ada anak percasi juga. Terus apa? Kegiatan di situ apa? Kalau tadi kan kita dapat gambaran nih dari Bang Frans. Kalau anak-anak ekstasi ya mabok, ugal-ugalan seperti itu. Kalau yang anak-anak warpat kekhasannya apa? Nggak ada sih, mereka cuma paling ngebawa ceweknya doang di situ, pacaran di situ paling. Itu aja sih yang negatifnya ya. Dan kalau minum dan segala macam itu nggak boleh di warung itu.